Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan kita menjadikan sumber bacaan kita yaitu buku yang judulnya Aqidatu al-Imam Asy-Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamidhuhu, yang artinya akidah Imam Syafi'i sebagaimana yang beliau catat dalam buku-bukunya, dalam kitab-kitabnya seperti Ar-Risalah atau Al-Um, aw rawaha anhu talamidhuhu, atau akidah Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh murid-muridnya, ya. Dan ini risalah mengumpulkan semua perkataan Imam Syafi'i yang terkait dengan akidah. Kita tahu bahwasanya perkataan Imam Syafi'i kebanyakan tentang masalah fikih. Tetapi di sela-sela pembahasan fikih, Al-Imam Syafi'i juga memasukkan permasalahan-permasalahan al-aqidah, dan juga banyak perkataan-perkataan beliau tentang masalah akidah diriwayatkan oleh murid-muridnya baik dengan sanad yang sahih maupun dengan sanad yang dhaif. Namun yang kita ingin sampaikan adalah yang diriwayatkan dari sanad-sanad yang sahih. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi itsbati ru'yatil mu'minin li rabbihim al-karim. Bab tentang dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan beliau menetapkan adanya bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Ini akidah tentang melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. An Rabi' bin Sulaiman, dari murid Al-Imam Syafi'i Rabi' bin Sulaiman, qala hadartu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa qad ja'athu ruq'atun min as-sa'id fiha ma taqulu fi qawlillahi azza wa jalla kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Dari Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, beliau berkata, aku menghadiri Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ketika itu datang kepadanya sebuah potongan kertas, ya, yang berasal dari Sa'id. Sa'id itu suatu tempat di Mesir. Datang, ada pertanyaan di situ ditujukan kepada Imam Syafi'i. Pertanyaannya, ma taqulu fi qaulillahi azza wa jalla? Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun? Sungguhnya mereka pada hari kiamat kelak akan terhalangi dari Rabb mereka. Yaitu orang-orang kafir akan terhalangi, la mahjubun, termahjub, terhalangi dari Rabb mereka. Ini pertanyaan ditujukan kepada Imam Syafi'i, bagaimana tentang ayat ini? Maka apa jawaban Imam Syafi'i? Faqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, lamma an hajaba haula'i fi sakhat kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha. Kata Imam Syafi'i, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka orang-orang kafir, ya, dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalil bahwasanya wali-wali Allah akan melihat Allah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Syafi'i berdalil dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir terhalangi dari melihat Allah, berarti orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabi' bin Sulaiman, muridnya, berkata, fakultu, aku berkata, ya Aba Abdullah, wa bihi taqul, wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah maksudnya kunyahnya Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, apakah Anda berpendapat demikian, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak? Qala na'am, kata Imam Syafi'i, ya, wa bihi adinullah, dan demikianlah aku berakidah, berkeyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, walau lam yuqin Muhammad ibnu Idris annahu yarallaha lama abadallah azza wa jalla. Kalau Imam Syafi'i, kata dia, kalau Muhammad bin Idris itu, kalau saya tidak mengimani bahwa tidak yakin akan melihat Allah pada hari kiamat, maka Muhammad bin Idris tidak akan menyembah Allah. Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau Muhammad bin Idris, maksudnya kalau dirinya, kalau diri saya tidak meyakini akan melihat Allah pada hari kiamat, saya tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang tegas bahwasanya Imam Syafi'i berdalil dengan ayat, ya, dalam surat Al-Mutaffifin, bahwasanya kaum mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diriwayatkan
dari muridnya yang lain ya. Ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih ya. Dalam kitab Manaqib Syafi'i ya. Dan juga diriwayatkan ya Al-Lalakai dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Intiqa dan seterusnya ya, sanadnya sahih. Taib, riwayat berikutnya an Ibrahim bin Muhammad bin Haram Al-Qurashi, murid Imam Syafi'i yang lain. Kalau tadi dari Rabi bin Sulaiman, sekarang Ibrahim bin Muhammad bin Haram Al-Qurashi. Qala sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul fi qaulillahi azza wa jalla. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Sungguhnya mereka orang kafir pada hari kiamat kelak akan terhijab, terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Qala falamma hajabahum fi sakhati kana hadza dalilan ala annahum yarawnahu fi ridha. Mirip pertanyaan sama, Imam Syafi'i mengomentari, tatkala Allah menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, maka ini dalil bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari. Beliau berkata, "Wa hadzal ladzi qalahu al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi ghayatil hasan." Sungguh apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ini di puncak keindahan, artinya pendalilannya kuat. Wa huwa istidlalun bi mafhumi hadhil ayah. Imam Syafi'i berdalil dengan mafhum mukhalafah, yaitu kebalikannya. Kalau orang kafir tidak melihat Allah, berarti orang beriman melihat Allah. Karena kalau orang beriman juga tidak melihat Allah, apa bedanya dengan orang kafir? Ketika Allah menyebutkan orang kafir tidak melihat Allah, berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, berarti orang beriman melihat Allah. Jika orang beriman juga tidak melihat Allah, berarti apa bedanya orang kafir? Kemudian Ibnu Katsir menyempurnakan, beliau berkata, kama dalla alaihi mantuqu qawlihi, sebagaimana tekstual mantuk firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari kiamat kala ada wajah-wajah yang berseri-seri karena melihat Rabb mereka. Itu dalam surat Al-Qiyamah ayat 20 ayat 23. Wa kama dallat ala dzalikal ahaditsu as-sihahu al-mutawatirah fi ru'yatil mu'minin, dan sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang mutawatir fi ru'yatil mu'minin rabbahum, bahwasanya kaum mukminin bisa melihat Rabb mereka azza wa jalla fi daril akhirah, pada hari kiamat kelak. Wa ru'yatun bil absari fi arasatil yaum al-qiyamah, demikian juga kaum mukminin akan melihat di padang mahsyar, mereka akan melihat Allah dengan mata mereka. Wa fi rawdatil jinanil fakhirah, demikian juga kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak di surga. Ya, di sini ini akidah tentang yang pertama kita bahas akidah Imam Syafi'i, yaitu melihat kaum mukminin melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Kaum mukminin melihat wajah Allah atau melihat Allah pada hari kiamat kelak. Baik, dalil akan hal ini banyak ya, dalil dari Al-Qur'an. Kemudian As-Sunnah. As-Sunnah. Perhatikan, di Al-Qur'an ada dua sisi pendalilan. Pertama, dalil dengan al-mantuq. Al-mantuq. Al-mantuq itu tekstual. Tekstual. Yaitu dalam surat Al-Qiyamah ya. Tadi sudah kita sebutkan Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23. Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri karena melihat wajah mereka. Mantuk secara tekstual. Ini tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah ahli tafsir dari mazhab Syafi'i. Oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Qur'an adalah bil mafhum, al-mafhum. Mafhum mukhalaf maksudnya apa? Mafhum mukhalaf maksudnya kebalikannya. Kalau kita sering bilang kebalikannya, seperti kita mengatakan Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah ingin kebaikan padanya, Allah akan buat dia paham tentang agama. Ini tekstual. Terus kontekstualnya apa? Kebalikannya, siapa yang
Allah tidak ingin kebaikan padanya, Allah tidak buat dia paham tentang agama. Ini contoh seperti ini. Orang kafir tidak melihat Allah pada hari kiamat kelak, berarti mafhumnya orang beriman melihat ya. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Mutaffifin yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kita bacakan, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sungguhnya orang-orang kafir pada hari kiamat kelak terhalangi, terhijab dari Allah. Orang-orang kafir terhijab, itu tidak melihat Allah. Dari sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala, subhanallah, beliau bukannya tidak tahu ayat yang mantuk ya, wallahu alam. Beliau tahu tentang ayat ini, tapi ayat ini jelas. Beliau ingin berdalil dengan suatu ayat yang beliau ditanya kepadanya. Ya, ini ayat ini jelas, Imam Syafi'i hafal Quran jelas. Beliau tahu ada ayat yang tegas menunjukkan kaum mukminin akan melihat Allah. Tapi beliau berdalil dengan mafhum. Di sini menunjukkan kecerdasan beliau. Beliau berdalil dengan sesuatu yang mungkin tidak terbetik dalam bayangan orang-orang ya. Tapi karena beliau cerdas, beliau berdalil dengan ayat yang mengatakan orang-orang kafir terhalangi dari Allah. Kalau begitu, orang-orang beriman tidak terhalangi dari Allah. Ya. Ya. Orang kafir terhijab Allah, terhijab dari Allah. Terhijab dari Allah. Berarti mafhum khalafahnya kalau begitu orang-orang beriman tidak terhijab. Orang-orang beriman tidak terhijab. Kalau tidak terhijab berarti melihat Allah. Berarti melihat Allah. Ini sisi penilaian Imam Syafi'i. Saya ulangi lagi, Imam Syafi'i bukannya tidak tahu mantuk. Dia tahu mantuk tekstual ayat jelas. Tapi beliau ditanya suatu ayat, kemudian beliau mengambil istinbat, mengambil dalil bahwasanya ayat ini juga dalam surat Al-Mutaffifin juga menunjukkan bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak ya. Kemudian adapun as-sunnah banyak sekali, hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Hadis-hadis sahih mutawatir. Bahkan disebutkan ada sekitar kurang lebih 26 sahabat meriwayatkan tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak. Di antaranya dari hadis Suhaib akan kita bacakan insyaallah taala. Yang menakjubkan di sini Imam Syafi'i, saya nukilkan perkataan dia berkata, ketika Rabi' bin Sulaiman mengatakan ataqulu bihadza, apa engkau berpendapat bahwasanya kaum mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak? Apa kata Imam Syafi'i? Laulam yuqin Muhammad bin Idris annahu yara rabbahu azza wa jalla ma abadallaha azza wa jalla. Kata Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i tidak meyakini akan melihat Allah pada hari kiamat, dia tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i ingin menunjukkan bahwasanya di antara tujuan dia beribadah kepada Allah adalah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Imam Syafi'i berkata, kalau gampangannya, kalau aku tidak yakin melihat Allah pada hari kiamat, aku tidak akan menyembah Allah. Akan menyembah Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara tujuan ini menunjukkan tujuan ibadah Imam Syafi'i. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena melihat Allah Subhanahu wa taala puncak kelezatan. Melihat Allah adalah puncak kelezatan. Dalam satu hadis ya, di antara sekian banyak hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika penghuni surga masuk dalam surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apa kalian masih ingin nikmat yang lain agar aku tambahkan kepada kalian? Apa jawab penghuni surga? Fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Kata penghuni surga, apalagi Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri, wajah kami putih, senang, bahagia,
Ya, wa tudkhilal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami dalam surga ya Rabb? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam? Mereka tidak ingin lagi, mereka sudah nikmat. Kata Nabi, fayakshifullahu al-hijab, maka Allah pun menyingkap hijab. Kemudian fama u'tu syai'an, perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Fama u'tu syai'an, maka penghuni surga tidak pernah diberikan kenikmatan yang lebih mereka sukai, ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, daripada melihat Rabb mereka. Ya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi para penghuni surga, mereka dapat kenikmatan surga dan mereka mendapatkan tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang paling besar di surga, yang paling agung adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajalla. Tidaklah mereka diberikan kenikmatan yang paling mereka sukai seperti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah inilah yang ditafsirkan dengan ziyadah, tambahan, yaitu pahala khusus atau kenikmatan khusus lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang baik diberikan kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga rata kenikmatan yang umum yang seperti di dunia, hanya saja levelnya berbeda. Ada kenikmatan spesial yang tidak pernah mereka tahu di dunia, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dari kenikmatan, makanya disebutkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ya dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah, beliau berkata, li'anna ru'yatallahi ta'ala afdalul ladzat. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, karena melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kelezatan yang paling puncak, kelezatan yang terbaik. Itu kebahagiaan yang terbaik adalah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau juga berkata, wa laisa na'imun fil jannah afdalu min ru'yatillahi ta'ala bil absar. Dan tidak ada kenikmatan di surga yang lebih baik daripada ru'yatullah bil absar, melihat Allah dengan mata, melihat Allah dengan mata. Oleh karenanya ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma jaa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Nabi Musa dipanggil di Bukit Tursina, kemudian dia berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa merasa ada kebahagiaan. Setelah berbicara dia merasa bahagia, kemudian dia minta melihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu. Kata para ulama, Nabi Musa bahagia dan dia rindu ingin melihat Allah. Dia rindu ingin melihat Allah di dunia, tapi kata Allah, qala lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Karena Nabi Musa belum punya kemampuan untuk melihat dahsyatnya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa ketika tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan, Nabi Musa akhirnya ketika Allah menampakkan bertajalli, maka gunung pun hancur, Nabi Musa pun pingsan. Tapi ini semua dalil-dalil menunjukkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada beberapa poin terkait melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah, wajah Allah pada hari kiamat. Mengumpulkan beberapa akidah. Ahlus Sunnah. Di antaranya ikhwan atau akhwat yang adalah Allah di atas. Allah di atas ya. Makanya dan Allah dilihat dengan berhadapan. Dilihat di hadapan mata. Di hadapan mata. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum iyanan." Ya. Iyanan. Kalian akan tarawna rabbakum dalam qiraah iyanan ataupun ayanan dalam sebagian nuskah. Iyanan yaitu kalian akan melihat Allah dengan muayanah. Iyanan maksudnya muayan, dengan melihat. Namanya melihat di depan mata, namanya melihat dengan mata. Itu Rasulullah mengatakan kalian akan melihat Allah dengan mata kalian. Berarti kalau kita melihat mata berarti di hadapan kita, Allah Subhanahu di hadapan kita, dan Allah dilihat di atas. Kama tarawna rabbakum, kama tarawna al-qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat Allah, sebagaimana kalian melihat rembulan.
Jadi cara melihat yang sama, cara melihat Allah sama seperti cara melihat rembulan. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang pertama. Kemudian akidah yang kedua, bahwasanya Allah berbicara dengan penghuni surga. Allah berbicara dengan penghuni surga. Tadi dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Turiduna syai'an azidukum?" Kalian ingin suatu nikmat yang lain agar untuk aku tambahkan bagi kalian di surga? Kata mereka, "Tidak perlu ya Allah. Alam tubayyit wujuhana?" Bukan kau telah membuat kami berseri-seri, wajah kami berseri-seri. "Alam tudkhilal jannah?" Bukan kau telah masukkan dalam surga. "Wa tunajjina minan nar?" Kau telah menyelamatkan dari neraka jahanam. Ya, maka Allah pun menampakkan dirinya, maka fama utu syai'in ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka mereka mendapat kenikmatan yang tidak ada yang lebih indah daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga dalil bahwasanya Allah ya punya wajah. Ya, punya wajah, tentu wajah Allah tidak sama seperti wajah makhluknya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kelezatan memandang wajah Allah. Wajah Allah. Ini kenikmatan yang terindah. Kenikmatan terindah di surga. Nah, ini akidah ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi ahlul bid'ah, Ahlul bid'ah apa? Mereka menolak Allah di atas. Mereka tidak meyakini Allah di atas. Mu'tazilah menolak Allah di atas, menolak Allah punya wajah ya. Di sini kita bagi dua, Mu'tazilah. Kemudian Asy'ariyah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak di atas. Sebagaimana akidah mereka dinukil oleh Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islami, dan sudah sering membahas masalah ini. Kemudian mereka mengatakan Allah tidak punya wajah, tidak memiliki sifat wajah. Kemudian mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Mereka menolak yang Allah tidak bisa dilihat. Oleh karena ada seorang syekh cerita ketika dia bertemu dengan di musim haji, dia berceramah tentang indahnya nikmat, puncak dari nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada atau sebaliknya, jadi ada seorang syekh dari Mu'tazilah ya, kemudian ada seorang yang protes ya, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa lihat pada hari kiamat kelak ya. Maka akhirnya syekh tersebut mengatakan, kalau gitu mari kita doakan kepada orang yang menolak melihat wajah Allah di akhirat kelak, kita doakan, ya Allah, katakanlah amin, semoga engkau tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak, karena kau mengingkari Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Kalau gitu saya berdoa, semoga engkau tidak melihat Allah pada hari kiamat kelak, katakanlah amin. Rupanya orang yang tidak mau mengatakan amin. Dia bilang jangan dulu. Ya. Padahal menurut logika dia, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Tetapi ketika didoakan agar tidak melihat Allah, dia takut. Fitrah dia seperti mengelak ya. Ini akidah Mu'tazilah. Allah tidak di atas, Allah tidak memiliki sifat wajah, Allah tidak bisa dilihat ya. Akidah Asy'ariyah, dan ini bertentangan dengan 4 akidah yang tadi kita sebutkan terkait melihat wajah Allah. Akidah Asy'ariyah sama, Allah tidak di atas. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Ya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam, tidak di mana-mana. Ya. Seperti akidahnya Ar-Razi. Tentunya yang Asy'ariyah pendahulu mereka menetapkan Allah di atas. Tapi ini kemudian Allah tidak punya sifat wajah. Kemudian Allah tidak bisa dicintai. Jadi mereka tidak mengatakan, innallaha la yuhib wa la yuhab.
Allah tidak mencintai, Allah tidak bisa dicintai. Kata mereka, gimana Allah dicintai? Ya. Sementara dalam mereka selalu takwil, ya. Mereka mengatakan Allah tidak bisa mencintai, Allah tidak bisa dicintai. Sementara dalam hadis ini, dalam sifat melihat, bahwasanya melihat Allah menimbulkan kelezatan. Ya, mereka tidak, gimana melihat Allah menimbulkan kelezatan tidak masuk dalam logika mereka. Ya. Hadisnya jelas. Fayakshiful hijab, Allah membuka hijabnya, maka mereka melihat Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaih minan nadhari ila rabbihim. Mereka tidak, penghuni surga tidak diberikan kenikmatan yang terindah seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak masuk, gimana melihat Allah jadi bahagia? Enggak nyambung otak mereka. Ya, padahal hadisnya jelas, melihat Allah bikin bahagia. Ya, tapi akhirnya mereka menolak banyak hadis, menolak mentakwil, ya. Kemudian yang terakhir mereka mengatakan Allah bisa dilihat, Allah bisa dilihat, namun tanpa di hadapan mata. Jadi antara akidah mereka yang jadi bahan tertawaan orang-orang Mu'tazilah, kata mereka Allah bisa lihat dengan mata namun tanpa di hadapan mata. Jadi bagaimana? Melihat tapi tidak di hadapan mata. Ini yang ditawakan oleh Zamakhsyari dalam Mu'tazilah, seorang Mu'tazilah menertawakan mereka karena akidah mereka kontradiktif. Ya, kalau bilang Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, tapi bilang Allah bisa dilihat tapi tidak di hadapan, ini kontradiktif. Ini ikhwan akhwati rahmatillah terkait dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullah memandang bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak, dan bahwasanya memandang Allah adalah kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga. Dan bagaimana cerdasnya beliau berdalil dengan ayat yang tidak mantuk tapi mafhum, dan ini pendalilan yang jeli dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini menyelisihi akidah ahlul bidah yang mentakwil ayat maupun mentakwil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya bab ma ja'ani Imam Syafi'i rahimahullah fil qadar wa maratibihi. Bab tentang perkataan Imam Syafi'i terkait dengan takdir dan tahapan-tahapan takdir. Kita bacakan Ani Rabi' bin Sulaiman. Dari Rabi' bin Sulaiman rahimahullah murid Imam Syafi'i, qala su'ila Syafi'i anil qadar. Beliau berkata Imam Syafi'i ditanya tentang takdir. Fa ansha'a yaqul, maka Imam Syafi'i pun membuat syair, langsung bikin syair. Imam Syafi'i ahli syair. Syair-syairnya sangat banyak. Syair-syairnya sederhana bahasanya, mudah dipahami tapi kata-katanya dalam. Berbeda dengan penyair-penyair yang terkenal, terkadang kata-katanya sulit dipahami. Namun maknanya tidak begitu dalam. Imam Syafi'i bahasanya mudah. Syairnya mudah tapi maknanya dalam, ya. Baik, ketika ditanya tentang takdir, maka Imam Syafi'i menjawab dengan syair. Apa perkataan beliau? Perkataan beliau, "Fama syi'ta kana wa illam asya." Apa yang kau kehendaki ya Allah akan terjadi. Itulah yang terjadi meskipun aku tidak berkehendak. Wa ma syi'tu wa illam tasya' lam yakun. Adapun apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak berkehendak maka tidak terjadi. Saya ulangi yang pertama. Fama syi'ta kana wa illam asya. Apa yang kau kehendaki, itulah yang terjadi meskipun aku tidak mau. Wa ma syi'tu wa illam tasya' lam yakun. Apa yang aku inginkan tapi kalau kau tidak berkehendak tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma alimta. Sungguhnya engkau menciptakan hamba-hamba Allah sesuai dengan ilmumu yang sebelumnya, yaitu ilmu qadim. Wa fil ilmi yajril fata wal musin. Dan dalam ilmumu telah tertulis, telah berlaku pemuda dan orang yang tua. Muda dan tua sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz, dalam ilmumu. Ala dza mananta wa hadza khadalta. Yang satu engkau beri anugerah sehingga dia bisa mendapat hidayah. Wa hadza khadalta. Yang satunya kau biarkan sehingga dia tidak dapat hidayah. Wa hadza a'anta wa dza lam tu'in. Yang satu kau tolong sehingga dia bisa menjalankan ketaatan, yang satu tidak kau tolong sehingga tidak menjalankan ketaatan. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang masuk neraka, di antara mereka ada yang masuk surga berbahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang buruk dan di antara mereka ada yang baik. Wa minhum faqirun wa minhum ghaniyyun. Di antara mereka ada yang fakir, di antara mereka ada yang kaya. Wa kullun bi a'malihi murtahanun. Dan masing-masing akan dipertanggungjawabkan dengan amalnya masing-masing. Baik, kita masuk bahasan kedua tentang perkataan Imam Syafi'i terkait takdir. Ikhwan dan akhwat, kita bicara akidah tentu perlu kesabaran, ya, kemudian memahami dengan baik, ya. Karena pembahasan akidah pembahasan besar ini yang menyelamatkan kita ketika bertemu dengan Allah. Kita ingin bertemu dengan Allah dengan akidah yang benar, ya.
Dan makanya disebut akidah fiqhul akbar, fikih besar. Adapun fikih yang lain, hukum-hukum fiqhul asghar, fikih kecil. Paling inti dalam kehidupan kita bagaimana berakidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara akidah lebih agung daripada perkara fikih. Tapi pembahasan berikutnya adalah pernyataan Imam Syafi'i tentang takdir. Taib, Imam Syafi'i saya langsung ringkaskan perkataan beliau. Ya, beliau berkata, ya, "Fama syi'ta kana wa illam asya." Apa yang kau kehendaki itu yang terjadi meskipun aku tidak berkehendak. "Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Ya. Apa yang kau kehendaki itu yang terjadi. Meskipun aku tidak mau, ya, dan sebaliknya. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Maksudnya yang terjadi semua di bawah kehendak Allah, yang terjadi semua di bawah kehendak Allah. Kehendak Allah. Kemudian poin yang kedua, beliau berkata, saya ringkaskan dari syair yang beliau katakan, "Khalaqtal ibada ala ma alimta wa fil ilmi yajri al-fata wal musin." Ya. Engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmumu. Wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Sudah tercatat di ilmumu. Di ilmu tersebut muda dan tua, pemuda dan tua. Ini tentang menetapkan bahwasanya semua terjadi sudah tercatat, yang terjadi semua sudah di Lauhil Mahfuz. Semua yang terjadi telah tercatat di ilmu Allah. Ilmu Allah di mana? Lauhil Mahfuz. Atau sesuai dengan ilmu Allah. Semua yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang sebelumnya, ya. Disebut ilmu Allah sabiq. Semua yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang sebelumnya yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Taib. Ini tentang ilmu Allah sabiq yang disebut istilah, yaitu ilmu Allah yang azali, ilmu Allah azali yang ilmu tentang apa yang akan terjadi Allah catat di Lauhil Mahfuz. Semua hamba-hamba diciptakan oleh Allah sesuai dengan ilmu Allah, dan semua dalam ilmu Allah telah tercatat, pemuda, tua, dan semuanya. Kemudian perhatikan, Imam Syafi'i berkata, "Ala dza mananta wa hadza khadalta wa hadza anta wa dza lam tu'in." Engkau anugerahi yang itu, dia, engkau anugerahi dia, yang itu, dan engkau membiarkan atau engkau tinggalkan yang ini, yang lainnya. Yang satu kau tolong, yang satu tidak kau tolong. Yang satu engkau tolong, yang lainnya tidak. Ini pembahasan penting masalah istita'ah. Mudah-mudahan nanti kita bahas ini permasalahan istita'ah, permasalahan hidayah. Bahwasanya seorang bisa beramal soleh karena taufik. Taufik itu pertolongan Allah, dari Allah. Yang tidak beramal soleh karena ditinggal oleh Allah, tidak diberi taufik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun." Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, di antara mereka ada yang
Di antara mereka ada yang di surga, ada yang di neraka, di antara mereka ada yang baik dan ada yang buruk, di antara mereka ada yang miskin, ada yang kaya. Wa kullun bi amalihi murtahanun. Namun kata beliau semua sudah tercatat. Yang keempat, semua sudah tercatat. Penghuni surga, penghuni neraka, yang bahagia, sengsara, kaya, miskin, kaya si miskin, si kaya si miskin, baik dan buruk. Namun kata beliau, wa kullun bi a'malin murtahanun, wa kullun bi amalihi murtahanun. Namun masing-masing sesuai dengan amalannya, semua masing-masing sesuai amalannya. Baik. Inilah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang takdir sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang takdir secara sederhana? Tentu saya sudah sering bahas dalam banyak pengajian, tapi saya sampaikan aja. Sederhananya, intinya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala telah memplanningkan dulu. Planning tersebut namanya takdir. Itu planning tersebut dalam ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas, tapi khusus tentang ilmu tentang planning apa yang akan Allah ciptakan sampai hari kiamat, Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Planning tersebut Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Setelah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah eksekusi. Eksekusi itu Allah ciptakan. Semua yang terjadi setelah itu sesuai dengan planning tadi. Tidak ada satupun yang keluar dari planning tadi, dan semua yang diplanningkan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sederhananya takdir. Takdir seperti sederhana. Ibarat kalau saya katakan ada insinyur ingin bikin rumah, maka sebelum dia bikin rumah dia tulis RAB-nya, dia tulis rencana kerjanya, anggarannya, kemudian dia planningkan ini rumah akan selesai dalam 1 tahun, kemudian dia eksekusi, dia panggil pekerja, dia kerja. Namun terkadang sering miss, terkadang ada salah, terkadang harga barang naik, terkadang jadi telat pembangunannya, terkadang ada pegawai yang sakit, terkadang yang berkhianat, macam-macam. Namanya manusia sering salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la, Allah ketika sebelum meng-create alam semesta ini dengan apa yang terjadi di dalamnya Allah sudah planningkan, dan itu konsekuensi dari Tuhan yang Maha Esa. Maka sebelum Allah menciptakan semua, Allah planningkan. Yang planning tersebut Allah catat di Lauhil Mahfuz yang tidak akan berubah. Setelah itu Allah eksekusi, Allah ciptakan semua yang terjadi, dan semua yang terjadi tersebut sesuai dengan apa yang di planning tersebut, dan semua yang terjadi tersebut pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhananya. Pembahasannya tentu panjang, ada syubhat-syubhat, tapi saya ingin menyampaikan inilah akidah Imam Syafi'i, sama seperti yang beliau sebutkan dalam bait-bait syair tersebut, bahwasanya lihat tadi tentang ilmu, khalaqtal ibada ala ma alimta, kata beliau, kata Imam Syafi'i, ya Allah, Engkau telah menciptakan hamba-hamba sesuai dengan ilmu yang sebelumnya telah Kau tetapkan. Fil ilmi yajri al-fata wal musin, dan dalam ilmumu telah tercatat yang muda, yang tua. Kemudian syaqiyun, sa'idun, yang sengsara, yang masuk neraka, yang masuk surga. Qabihun, hasan, yang jelek dan yang buruk. Ya, fakir, ghani, semua miskin, kaya, semua sudah tercatat. Semua sudah tercatat, dan semua sesuai dengan kehendak Allah. Ya, fama syi'ta kana wa illam asya, apa yang Kau kehendaki itu yang terjadi meskipun aku tidak berkehendak. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Adapun aku ingin sesuatu tapi Kau tidak berkehendak, tidak terjadi. Maka yang terjadi hanyalah kehendak Allah. Semua keburukan, kebaikan semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seorang bisa melakukan amal saleh itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, ala dza mananta wa hadza khadalta wa hadza a'anta wa dza lam tu'in. Ala dza mananta, kepada si fulan engkau beri anugerah, engkau beri taufik. Wa hadza khadalta, yang satu tidak kau beri taufik, kau biarkan saja sehingga dia tidak beramal soleh. Wa hadza a'anta, yang satu kau tolong sehingga beramal soleh. Wa dza lam tu'in, yang satu tidak kau tolong. Ini pembahasan itu panjang sekali. Saya jelaskan secara sederhana saja tadi. Tentu kalau saya mau perinci akan panjang, tapi kita bacakan dahulu perkataan Ibnu Abdul Barr rahimahullah tentang perkataan Imam Syafi'i ini. Ibnu Abdul Barr adalah seorang ulama dari mazhab Maliki, ya. Beliau berkata, "Wa min ahsani ma qila min an-nazm fi qidamil ilmi wa anna ma yakunu min khalqillahi faqad sabaqa al-ilmu bihi." Di antara nazam atau syair yang terbaik yang membahas tentang ilmu Allah sabik, bahwasanya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu Allah sudah planningkan. Allah tulis di Lauhil Mahfuz
dan bahwasanya apa yang Allah ciptakan semuanya sudah didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, ditulis takdir. Wa jafal qalamu bihi, dan tulisan pena sudah kering. Wa annahu la yakunu fi mulki illa ma yasha, dan semua yang terjadi di alam semesta itu semua kehendak Allah. La ma syaa ghairu, tidak ada orang zat lain yang berkehendak, semua yang terjadi atas kehendak Allah adalah qaulus Syafi'i. Syair yang paling pas tentang ini perkataan Imam Syafi'i. Kemudian Ibnu Abdul Bar menukil perkataan Imam Syafi'i tadi yang panjang. Tsumma qala, kemudian Ibnu Abdul Bar berkata lagi, berkomentar, kullu ma fi hadhil abyat mu'taqadu ahli sunnah. Semua yang diucapkan Imam Syafi'i dalam bait ini adalah i'tiqad ahli sunnah. Wa madhhabihim mu'taqadu ahli sunnah wa madhhabuhum fil qadar. Dan inilah mazhab ahli sunnah dalam masalah takdir, la yakhtalifuna fihi, mereka tidak berselisih tentang masalah takdir ini, wa huwa aslun ma yabnuna fi dzalika alaihi, dan inilah pokok yang mereka bangun akidah mereka di atasnya. Kemudian juga Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengomentari, wa qala aidan, beliau berkata, wa min syi'rihi asy-Syafi'i, di antara syair-syairnya Imam Syafi'i, alladzi la yukhtalafu fihi, yang tidak diragukan, tidak diperselisihkan, bahwasanya ini benar-benar dari Imam Syafi'i, wa huwa asahhu syai'in anhu, dan ini adalah sanadnya benar-benar sahih dari Nabi, dari Imam Syafi'i, benar Imam Syafi'i mengucapkan syair itu, syair tersebut. Kemudian beliau sebutkan syair Imam Syafi'i yang tadi kita bacakan. Kemudian beliau berkata, wa hadhil abyatu min athbati syai'in fil imani bil qadar. Ini adalah bait-bait yang paling kuat dalam menetapkan takdir. Dalam menetapkan takdir. Taib. Rabi' bin Sulaiman juga berkata, haddatsana Syafi'i, yakni fi kitab salatil Jum'ah. Imam Syafi'i menyampaikan kepada kami dalam kitab salatul Jum'ah, qala Allah azza wa jalla, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ulangi ayatnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Fa a'lama khalqahu annal masyiah lahu duna khalqihi. Allah menjelaskan bahwasanya semua yang terjadi atas kehendaknya, tidak ada kehendak makhluk. Semua yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di alam semesta ada selain kehendak Allah, berarti Allah bukan Tuhan dong. Masih ada yang ingin melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Yang benar kalau Tuhan tersebut sempurna, maka tidak ada yang terjadi di bawah kekuasaannya kecuali di atas kehendaknya. Baik buruk semuanya kehendak Allah. Wa anna masyiatahum la takunu illa an yasha. Dan sungguhnya kehendak makhluk, kehendak manusia tidak bisa terjadi kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal masyiatu iradatullahi azza wa jalla. Masyiat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi menukil tentang bahwasanya Imam Syafi'i di antara akidah beliau adalah tentang masalah hidayah. Masalah hidayah. Bahwasanya begini. Allah mentakdirkan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Ini semua rahasia Allah. Allah pilih siapa yang Allah kasih hidayah, siapa yang Allah tinggalkan. Allah berfirman, "Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadral Islam." Siapa yang Allah ingin berikan hidayah, Allah mudahkan dadanya untuk masuk Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah bikin dadanya sempit untuk bisa menerima Islam. Jadi ada yang Allah kasih hidayah. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah beri hidayah. Siapa yang ingin beri petunjuk, Allah beri hidayah kepadanya, dan tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah ingin sesatkan, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dari sini Imam Syafi'i ingin menjelaskan, kalau kita bisa bertakwa kepada Allah, kalau kita bisa menjalankan ketaatan, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentakdirkan kita demikian. Meskipun kita tidak tahu takdir kita, ya. Kata Al-Baihaqi fi Manaqib Syafi'i, wa kana al-Imam Syafi'i yaral istita'a ma'al amal. Ini pembahasan masalah akidah. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya namanya istita'a itu bersama amal, bersama al-amal. Ini pembahasan al-istita'a ma'al fi'il, istita'a qabla al-fi'il, ini pembahasan dalam. Mungkin saya akan bahas nanti kalau dalam pembahasan akidah Thahawiyah, tapi waktu juga sudah semakin sempit, ya. Tapi saya ingin mensyaratkan bahwasanya maksud dari Imam Syafi'i bahwasanya ala dha mananta wa hadha khadalta wa dhaka anta wa dha lam tu'in, ya. Wa hadha anta wa dha lam tu'in. Maksudnya Imam Syafi'i mengatakan, si fulan engkau berikan anugerah dengan beri hidayah kepadanya, si fulan engkau tahan anugerahmu sehingga engkau biarkan dia di atas kesesatan, yang satu kau tolong untuk dia bisa beramal soleh, yang satu kau tidak tolong sehingga dia beramal maksiat. Adapun kenapa Allah tolong ini, Allah tidak tolong ini, rahasia Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi mereka yang bakalan ditanya, kenapa begini, kenapa begitu.
Faqad qala fi awal kitab risalah. Kata Al-Baihaqi menukil perkataan Imam Syafi'i dalam awal kitab risalah. Kalau kita buka kitab risalah di awal khutbah kitab, di situ Imam Syafi'i berkata, alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Ya. Kata Imam Syafi'i, segala puji bagi Allah yang tidak mungkin kita bisa mensyukuri, tidak bisa bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali ada nikmat sebelumnya yang buat kita bersyukur. Imam Syafi'i maksudnya berkata gini, kamu ini tidak bisa jadi hamba yang bersyukur kecuali Allah yang bikin kamu bersyukur. Kamu tidak bisa mensyukuri suatu nikmat yang Allah berikan kepadamu kecuali ada nikmat yang Allah berikan kepadamu, itu Allah gerakkan hatimu untuk mensyukuri. Kecuali Allah menggerakkan hatimu untuk apa? Mensyukuri. Sehingga nikmat sebelumnya yang buat kau bersyukur, sehingga kau bisa melakukan ibadah, mewajibkan engkau bersyukur lagi yang kedua. Ya. Jadi maksud saya Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru nikmatin min ni'amihi illa bi nikmatin minhu. Kata Imam Syafi'i, segala puji bagi Allah yang tidak mungkin disyukuri nikmatnya kecuali dari nikmat juga dari Allah. Yang buat kita bisa bersyukur siapa sih? Maksudnya Imam Syafi'i kata, yang buat kita bisa bersyukur siapa? Kenapa kau bersyukur? Karena Allah yang kasih kau nikmat sehingga kau bisa mau bersyukur. Allah yang menggerakkan hatimu sehingga kau bisa bersyukur. Allah berikan kau kemampuan sehingga kau bisa bersyukur. Jadi kau bisa bersyukur, jangan kau ujub. Kau bisa bersyukur, jangan kau ujub. Karena yang bikin kau bisa bersyukur itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksudnya tadi. Al-aladha mananta wa hadha khadalta. Engkau berikan anugerah kepada si fulan sehingga dia bisa bersyukur. Yang satunya kau berikan nikmat tapi kau tidak berikan anugerah untuk bersyukur sehingga dia tidak bersyukur. Wa hadha anta wa dzaka lam tu'in. Yang satu kau tolong sehingga dia bisa bersyukur, yang satu kau biarkan. Ini masalah takdir bahwasanya Allah yang beri taufik kepada hambanya, ya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, kemudian beliau juga berkata setelah itu, kata Imam Syafi'i, wa astahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alaihi. Dan aku minta petunjuk kepada Engkau ya Allah. Astahdihi, aku minta petunjuk kepadanya dengan hidayahnya yang kalau orang diberi hidayah tersebut tidak akan tersesat. Ya, jadi beri taufik, hidayah tersebut mesti taufik. Itu aku minta kepada Engkau taufikmu ya Allah, hidayah yang kalau aku sudah dapat hidayah tersebut tidak ada yang bisa menyesatkan aku. Siapa yang diberi hidayah tersebut tidak ada yang bisa menyesatkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberi taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Di antara akidah Ahlussunnah, Allah memberi taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua Allah kasih taufik. Kemudian beliau berkata lagi, fahadallahu ta'ala bi kitabihi ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam man an'ama alaihi, yakni man an'ama alaihi bis sa'ada wa taufiq li ta'aduna man hurimaha. Maka Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk dengan Al-Qur'an, kemudian melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang Allah beri anugerah mendapatkan kebahagiaan dan taufik dari Allah untuk melakukan ketaatan, bukan orang yang dihalangi dari taufik tersebut. Fabayyana bihadza anna ad-da'wah 'amma wal hidayah lati hiya at-taufiq wal ta'ah wal isma' anil ma'siyah khassah. Di sini menjelaskan bahwasanya kalau dakwah, petunjuk, irsyad, penjelasan itu semua berlaku untuk siapa saja. Semua orang bisa lihat penjelasan. Tapi hidayah, taufik untuk bisa melakukan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Allah menyeru kepada Darussalam. Perhatikan. Allah menyeru kepada Darussalam, yaitu semua diajak ke Darussalam. Orang ke surga semua diajak, Nasrani, Yahudi, semuanya diajak. Tetapi siapa yang bisa ikut? Wa yahdi may yasha', di antara mereka yang Allah seru seluruhnya itu Allah beri petunjuk sebagian saja kepada ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Makanya dakwah seruan umum kepada semuanya, tapi hidayah kepada orang yang Allah pilih. Taib. Subhanallah, sudah 1 jam. Qadarullah. Masih ada pembahasan sebenarnya, lain kali mesti kita bahas. Ini masalah tentang sihir menurut Imam Syafi'i bagaimana. Terus juga tentang bagaimana orang yang mengaku bisa lihat jin, indigo, nanti akan kita bahas juga menurut perkataan Imam Syafi'i. Kemudian ruqyah Syafi'i, kemudian tatayur. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan sampaikan masalah ini, dan saya berharap kawan-kawan bisa bersabar dalam bahas akhir. Ini pembahasan ini pun belum selesai. Karena ada poin masalah takdir bisa dilihat di kajian-kajian saya yang lain, tapi ada masalah istita'ah yang saya belum pernah bahas dalam kajian-kajian saya. Mudah-mudahan kita bahas di kesempatan yang lain. Oke, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Syafi'i pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang masalah bab sihir, kemudian masalah melihat jin,
kemudian juga masalah ruqyah dan syarat-syaratnya, dan juga tatoyur sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.